Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia dari STKIPDD Pinrang, Prodi Pendidikan Matematika. Pada kesempatan ini, saya beserta teman-teman akan membahas materi mengenai fungsi dalam matematika. Adapun pemateri yang pertama yaitu Nur Aulia atau saya sendiri yang akan membahas mengenai pengertian fungsi. Pemateri kedua yaitu Fitriani akan membahas mengenai sifat-sifat fungsi. Dan pemateri yang ketiga yaitu Mirna akan membahas mengenai macam-macam fungsi. Langsung saja simak video berikut. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai fungsi dalam matematika. Langsung saja, yang pertama, pengertian fungsi. Fungsi dalam matematika adalah suatu relasi yang menghubungkan setiap anggota X dalam suatu himpunan dengan satu nilai fx dari suatu himpunan kedua dan menghasilkan nilai dari relasi tersebut. Jadi, himpunan yang pertama disebut dengan daerah asal atau domain, sedangkan himpunan yang kedua disebut dengan daerah kawan atau kodomain, dan himpunan nilai yang diperoleh dari relasi tersebut disebut dengan daerah hasil atau range. Selanjutnya yang kedua yaitu notasi fungsi. Pada gambar di samping terdapat suatu relasi X ke Y, di mana Y sama dengan fx, sehingga menghasilkan rumus yaitu fungsi atau f dari X ke Y, di mana suatu relasi yang menghubungkan setiap anggota himpunan X mempunyai pasangan tepat satu di anggota himpunan Y. Selanjutnya contoh soal. Jika diketahui fx sama dengan 3x tambah 4, maka nilai fungsi untuk x sama dengan 2 adalah penyelesaian. Fx sama dengan 3x tambah 4. F dalam kurung 2 di mana nilai x yaitu 2 sama dengan 3 dalam kurung 2 ditambah 4. F dalam kurung 2 sama dengan 6, di mana 3 dikali 2 yaitu 6, ditambah 4. F dalam kurung 2 sama dengan 10, di mana 6 tambah 4 sama dengan 10. Selanjutnya yang ketiga, operasi fungsi. Operasi aljabar pada fungsi terdiri dari 4 bagian dan diberi 2 fungsi f dan g. Yang pertama, penjumlahan. F tambah gx sama dengan fx tambah gx. Kedua, pengurangan. F kurang gx sama dengan fx kurang gx. Ketiga, perkalian. F kali g x sama dengan fx dikali gx. Selanjutnya keempat, pembagian. F per Gx sama dengan Fx per Gx. Itulah tadi materi yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitriani, yaitu sifat-sifat fungsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai sifat-sifat fungsi dalam matematika. Nah, terdapat 3 sifat-sifat fungsi yang harus kita ketahui, yaitu fungsi injektif, fungsi surjektif, fungsi bijektif. Yang pertama, fungsi injektif. Fungsi injektif adalah setiap anggota kodomain dipasangkan tepat 1 kali dengan anggota domain. Contohnya seperti gambar berikut. Dalam fungsi ini, elemen himpunan B dapat tidak berpasangan dengan himpunan A. Hal ini sering disebut sebagai fungsi 1-1, karena anggota himpunan B
hanya satu kali dipasangkan dengan anggota himpunan A, meskipun ada anggota B tidak punya pasangan. Kedua, fungsi surjektif atau biasa disebut dengan fungsi onto adalah setiap anggota kodomain adalah pasangan anggota domain, tanpa ada satupun elemen di kodomain yang tidak berpasangan. Contohnya seperti gambar berikut. Dalam fungsi ini, satu elemen B dapat berpasangan dengan satu atau lebih dari elemen A. Ketiga, fungsi bijektif adalah setiap anggota kodomain adalah pasangan domain dan dipasangkan tepat satu kali dengan anggota domain. Contohnya seperti gambar berikut. Dalam fungsi ini, setiap elemen domain tidak berpasangan lebih dari satu elemen kodomain. Begitupun sebaliknya. Kodomain tidak boleh berpasangan lebih dari satu kali elemen domain, dan tidak ada satupun elemen yang tertinggal. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Yang pertama, contoh soal fungsi injektif. Diketahui, himpunan A sama dengan X lebih dari sama dengan 1 dan X kurang dari sama dengan 5, di mana X adalah anggota dari bilangan asli. Berarti nilai X adalah 1 sampai dengan 5, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Himpunan B sama dengan bilangan genap kurang dari 14. Jika X anggota dari himpunan A dan Y anggota dari himpunan B, di mana Y sama dengan Fx, maka range dari fungsi Fx sama dengan 2x adalah. Nah, di sini setiap variabel X kita ubah menjadi angka. Penyelesaian. Yang pertama, F1 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Selanjutnya, F2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Selanjutnya, F3 sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Selanjutnya, F4 sama dengan 2 kali 4 sama dengan 8. Dan F5 sama dengan 2 kali 5 hasilnya 10. Maka, range dari fungsi Fx sama dengan 2x adalah 1 dengan 2, 2 dengan 4, 3 dengan 6, 4 dengan 8, 5 dengan 10. Selanjutnya, contoh soal fungsi surjektif. Yang diketahui, himpunan A sama dengan -1, 0, 1, dan 2. Dan himpunan B sama dengan 0, 1, dan 4. Jika X anggota dari himpunan A dan Y anggota dari himpunan B, di mana Y sama dengan Fx, maka range dari fungsi Fx sama dengan X pangkat 2 adalah. Nah, di sini setiap variabel X kita ubah menjadi angka. Penyelesaian. F-1 sama dengan -1 pangkat 2, hasilnya 1. Karena -1 kali -1 hasilnya positif 1. F0 sama dengan 0 pangkat 2, hasilnya 0. Karena 0 kali 0 tetap 0. F1 sama dengan 1 pangkat 2, hasilnya 1. Karena 1 kali 1 hasilnya 1. F2 sama dengan 2 pangkat 2, hasilnya 4. Karena 2 kali 2 hasilnya 4. Maka rangenya adalah -1 dengan 1, 0 dengan 0, 1 dengan 1, dan 2 dengan 4. Maka anggota B yakni 1 dipasangkan dengan 2 anggota A, dan tidak ada anggota B yang tidak dipasangkan. Selanjutnya, contoh soal fungsi bijektif. Yang diketahui, himpunan A sama dengan -1, 0, 1, dan 2. Dan himpunan B sama dengan -1, 0, 1, dan 8. Jika X anggota dari himpunan A dan Y anggota dari himpunan B, di mana Y sama dengan Fx, maka range dari fungsi Fx sama dengan X pangkat 3 adalah. Nah, di sini setiap variabel X kita ubah menjadi angka. Penyelesaian. F-1 sama dengan -1 pangkat 3, hasilnya -1. F0 sama dengan 0 pangkat 3, hasilnya 0.
F1 sama dengan 1 pangkat 3 hasilnya 1. F2 sama dengan 2 pangkat 3 hasilnya 8. Maka rangenya adalah min 1 dengan min 1, 0 dengan 0, 1 dengan 1, dan 2 dengan 8. Nah, coba perhatikan tiap satu anggota A tepat dipasangkan dengan satu anggota B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nina dari Prodi Matematika. Jadi, sebelum kita masuk ke materi macam-macam fungsi, ada 4 harus kita ketahui. Yang pertama, fungsi konstan, fungsi identitas, fungsi linear, dan fungsi modulus atau mutlak. Macam-macam fungsi. Yang pertama, fungsi konstan. Fungsi konstan, fungsi yang hasilnya tetap utuh setiap nilai. Contohnya, y, x sama dengan 4 merupakan fungsi konstan karena nilai dari y, x adalah 4 untuk beberapa pun nilai x-nya. Kemudian, fungsi identitas. Bila setiap anggota domain fungsi berlaku f(x) sama dengan x, atau setiap anggota domain fungsi dipetakan pada diri sendiri. Contohnya, f(x) sama dengan x, f-2 sama dengan min 2, f0 sama dengan 0, f1 sama dengan 1, f3 sama dengan 3, karena fungsi identitas dipetakan pada diri sendiri. Fungsi linear. Fungsi linear adalah suatu fungsi yang memiliki 2 variabel atau lebih, yang masing-masing variabel nilainya saling mempengaruhi. Nilai dari y, x adalah 4 untuk beberapa pun nilai x-nya. Kemudian, fungsi identitas. Bila setiap anggota domain fungsi berlaku f(x) sama dengan x, atau setiap anggota domain fungsi dipetakan pada diri sendiri. Contohnya, f(x) sama dengan x, f-2 sama dengan min 2, f0 sama dengan 0, f1 sama dengan 1, f3 sama dengan 3, karena fungsi identitas dipetakan pada diri sendiri. Fungsi linear. Fungsi linear adalah suatu fungsi yang memiliki 2 variabel atau lebih, yang masing-masing variabel nilainya saling mempengaruhi dan variabel bebasnya memiliki pangkat paling tinggi adalah 1. Dikatakan linear karena grafik fungsinya dalam diagram memiliki bentuk yang sama. Contohnya, diketahui persamaan 7x tambah 10 sama dengan 2x min 5. Ditanyakan nilai x-nya, jawabannya 7x tambah 10 sama dengan 2x min 5. 7x kurang 2x sama dengan 5 min 5 dikurang 10. 5x sama dengan min 15 per 5. Hasilnya min 3. Kesimpulan, nilai dari x pada persamaan tersebut adalah 3. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan yang terakhir, yaitu fungsi modulus atau mutlak. Suatu fungsi f(x) disebut fungsi modulus mutlak apabila fungsi ini memiliki setiap bilangan rel pada domain fungsi ke unsur harga mutlaknya.